Apa kabar Adin? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih Adin sudah datang ke sesi konfirmasi ini. Saya lihat itu kenapa kakinya kayak habis luka. Ya, kebetulan kemarin saya waktu main futsal itu ada sedikit kecelakaan. Mungkin pertama dari kurangnya pemanasan juga, dari musuhnya juga, tim lawannya juga yang agak-agak sedikit permainannya sangat memanas. Gitu ya. Ya. Baik Adin lebih berhati-hati lagi ya gitu dalam bermainnya, takutnya nanti tambah parah gitu. Baik, tapi Adin kesini gitu tanpa ada keterpaksaan gitu ya. Ya. Baik Adin, terima kasih sudah datang ke sesi konseling hari ini. Kan seminggu yang lalu gitu ya kita udah melaksanakan sesi konseling pertama, di mana Adin sudah menceritakan masalah yang dibicarakan oleh Adin kepada saya itu, dan juga Adin juga sudah sedikit menemukan solusi gitu ya, solusi atas permasalahan yang dialami oleh Adin sendiri. Nah, saya ingin menanya kembali untuk sesi konseling kedua hari ini kepada Adin, perubahan positif apa yang terjadi pada diri Adin sejak terakhir kita ketemu pada sesi konseling pertama gitu. Baik, yang pertama saat sebelum pertemuan kedua ini saya kan ikut konseling yang sesi pertama. Lalu perubahan positif yang saya alami mungkin dari yang dulu, yang waktu itu pulangnya terlalu larut malam, tapi sedikit demi sedikit saya membiasakan pulang terlebih awal, seperti itu. Oke, baik. Jadi Adin itu sudah istilahnya sudah bisa mengatur waktu jam pulang gitu ya. Yang tadinya waktu Adin pulang itu cukup malam, tapi untuk sekarang Adin bisa pulang lebih awal gitu lah. Oke, baik. Bagaimana tanggapan atau respon orang tua Adin, terutama Mama Adin, melihat ada sedikit perubahan gitu dalam diri Adin yang tadinya Adin itu suka pulang tengah malam gitu ya. Bagaimana tanggapannya? Nah, untuk tanggapannya, ibu saya sangat senang dikarenakan saya pulang lebih awal dan tidak main terlalu larut malam. Jadi saya juga ikut senang gitu melihat ibu saya senang kembali karena kepulangan saya yang tidak terlalu malam pulangnya. Baik, Adin sangat luar biasa ya. Adin bisa istilahnya mengatur waktu. Nah, saya ingin tahu lebih jelas lagi nih mengenai bagaimana Adin itu bisa menjadi atau istilahnya bisa mengatur waktu jam pulangnya gitu. Yang tadinya kan Adin selalu pulang tengah malam. Nah, tetapi untuk sekarang alhamdulillahnya Adin sudah bisa istilahnya mengatur waktu jam pulang untuk lebih awal. Nah, bagaimana gitu? Jadi solusi yang saya dapati dari pertama, dari sesi konseling yang pertama itu saya dapat menyadari bahwa kepulangan saya itu sangat ditunggu-tunggu oleh ibu saya. Jadi Mama Adin itu selalu menunggu kepulangan Adin ya, karena istilahnya ya namanya juga orang tua gitu kan, sayang kepada anaknya ya. Jadi Adin itu untuk sekarang bisa lebih memanage waktu jam pulang ya, dan juga tidak terlalu malam gitu untuk pulangnya. Baik Adin, sangat luar biasa ya mendengar ada sedikit perubahan itu dalam diri Adin yang bisa membuat Mama Adin itu bisa menjadi lebih senang gitu dengan perubahan yang dilakukan oleh Adin. Oke, baik Adin. Nah, saya ingin menanyakan kembali jika diskalakan masalah yang tengah dialami oleh Adin ini, di mana skala angka 0 itu masalah yang tengah dihadapi oleh Adin itu sangat berat dan posisi Adin itu sangat terpuruk di bawah. Sedangkan di skala angka 10 Adin sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Adin. Nah, untuk sekarang dalam sesi konseling kedua, Adin berada pada posisi skala angka berapa gitu? Jadi dari sesi konseling yang pertama mungkin saya awal-awal itu mendapati dari skala 2. Ya. Nah, lalu mungkin dari sesi sekarang skala itu bertahap menjadi mungkin naik ke skala 4. Skala 4. Ya. Baik, sangat luar biasa ya Adin bisa atau istilahnya mampu untuk naik ke skala angka 4, itu berarti ya naik 2 skala gitu ya. Nah, baik, saya ingin menanyakan kembali kepada Adin,
apa yang membuat Adin itu bisa naik ke skala angka 4 tersebut? Baik, jadi kenapa bisa naik? Karena saya mengoreksi diri hari demi hari, lalu saya menyadari bahwa yang saya lakukan itu salah. Oke, baik. Ada lagi selain hal itu yang membuat diri Adin itu bisa mampu ke naik itu skala angka 4? Jadi ada dorongan orang tua juga membuat saya lebih baik lagi, selalu curhat bersama ibu saya. Oke, baik. Adin, boleh bisa dijelaskan kembali seperti apa dorongan dari orang tua Adin, terutama Mama Adin, yang membuat Adin itu lebih istilahnya bersemangat untuk berubah gitu? Dikarenakan saya waktu mengoreksi diri saya, ibu saya selalu bilang, Din, ingat, ibu tuh gak ada siapa-siapa lagi selain Adin. Karena saya jadi satu-satunya di keluarga saya yang disayangi oleh ibu. Oke, baik. Ya, jadi orang tua Adin, terutama ibu Adin, itu sangat sayang dan sangat ingin dibanggakan, anak Adin itu sangat dibanggakan ya oleh ibunya, oleh ibu Adin, sehingga Mama Adin itu takut kalau misalnya nanti kan, contoh kasus kan, kalau Adin main terlalu malam, Mama Adin takut kalau Adin itu kenapa-kenapa gitu ya. Nah, sedangkan kan Adin izin istilahnya main ke rumah teman gitu kan. Baik Adin, sangat luar biasa ya, saya mendengar solusi atau upaya yang Adin katakan tadi untuk bisa mencapai ke angka skala 4. Nah, kan tadi dalam catatan saya sesi counseling pertama itu Adin berada di angka skala 2 ya. Sekarang Adin bisa mampu untuk naik ke skala angka 4, sangat luar biasa sekali gitu untuk kemajuannya gitu, pasti ada untuk perubahannya. Oke, baik Adin, saya ingin menanyakan kembali kepada Adin, adakah momen dimana Adin gitu merasa tenang menghadapi masalah apapun gitu mungkin? Mungkin sebelumnya jika saya mengalami masalah, saya masih selalu merasakan gugup gitu. Masih belum bisa terkontrol. Jadi kayak seperti saat saya presentasi saya masih gugup, soalnya saya baru pertama kalinya presentasi online. Baik. Apa yang membuat Adin itu merasa gugup itu? Mungkin ada hal yang istilahnya yang membuat Adin itu merasa gugup itu. Yang pertama, di masa kuliah itu kan katanya dosen-dosen itu kan agak sedikit killer ya. Nah, jadi dari informasi yang saya dapat itu, saya itu merasakan ketakutan gitu, dikarenakan pertama kalinya membuat presentasi Zoom online. Oke, baik. Jadi Adin itu ketika sedang presentasi itu seringkali merasa gugup dan kurang percaya diri mungkin ya. Selebih mungkin ada mendengar dari omongan orang lain gitu mengenai istilahnya dosen di kampus itu kurang baik gitu ya, sangat ya. Tapi kan, nah, apa upaya yang akan dilakukan oleh Adin nih supaya Adin itu bisa istilahnya kalau misalnya nanti ada presentasi lagi, Adin itu bisa lebih percaya diri lagi gitu, tidak akan gugup gitu? Apa yang akan dilakukan oleh Adin supaya Baik, jadi cara saya untuk mengatasi masalah kegugupan, sebelumnya saya belajar lebih giat lagi, mencoba berulang-ulang kembali, dan meminta bantuan teman untuk mensupport saya. apa yang istilahnya, atau ada latihan yang khusus gitu yang membuat diri Adin itu lebih percaya diri ketika ngomong atau presentasi atau di depan banyak orang, terutama di depan dosen? Pertama, saya meyakini bahwa karena saya bisa tidak gugup itu karena kan saya sedikit lebih mengenal teman-teman saya, jadi saya tidak terlalu gugup saat presentasi depan dosen. Oke, baik. Jadi Adin itu akan sedikit istilahnya tidak akan gugup ketika mengenal lebih teman-teman Adin ya. Baik, Adin juga bisa istilahnya latihan dengan cara istilahnya berbicara di depan kaca gitu. Adin bisa berbicara di depan kaca
itu juga kan salah satu untuk melatih public speaking dan juga kepercayaan diri Adin ketika nanti Adin itu presentasi di mata kuliah apa saja gitu kan. Nah, bisa membuat Adin itu lebih percaya diri lagi dan membuat Adin lebih tidak gugup lagi ketika presentasi di depan banyak orang. Oke, baik Adin. Nah, kan tadi Adin naik di skala angka 2 naik ke skala angka 4 ya. Nah, untuk kedepannya nih Adin ingin naik ke angka skala berapa kira-kira yang dicapai? Mungkin saya akan mencoba naik ke skala 6. Skala 6. Ya, baik. Berarti naik ke 2 skala ya. Nah, saya ingin nanya kembali kepada Adin, apa upaya atau usaha yang akan dilakukan oleh Adin sehingga Adin bisa mencapai ke skala angka 6 tersebut? Baik, dari permasalahan sebelum-sebelumnya saya mengoreksi diri saya sendiri, beberapa kesalahan saya sendiri. Mungkin kedepannya saya akan menjadi lebih baik lagi untuk mencapai skala 6 karena beberapa masalah yang kemarin ada sedikit demi sedikit bisa terpecahkan. Ya, baik. Nah, jadi mungkin Adin lebih istilahnya mengoreksi diri lagi ya untuk bisa lebih baik lagi ya gitu mungkin. Baik Adin. Nah, terus sekarang saya ada sedikit pertanyaan ini. Pertanyaan aja ajaib ya ini, bila mana nanti Adin itu saya suruh Adin bisa membuka hal ini. Nah, tetapi saya sebelumnya saya ingin jelaskan dulu kepada Adin, bila diupamakan ini buku cerita keberhasilan Adin di masa lalu, di mana Adin itu mencapai kesuksesan gitu. Mungkin Adin merasa bahagia, merasa senang karena ada suatu kesuksesan yang dicapai pada masa lalu itu. Nah, mungkin bisa dipegang oleh Adin. Nah, sekarang saya ingin nyuruh Adin membuka, tetapi sebelum membuka halaman itu Adin bisa membuat diri Adin lebih rileks terlebih dahulu. Tarik nafas, lebih tenang, dan saya ingin Adin tutup mata dan coba sekarang buka halaman yang menunjukkan di mana halaman tersebut bercerita tentang keberhasilan Adin di masa lalu. Belum bisa dibuka bukunya. Halaman berapa tunjukkan kepada saya gitu. Oke, baik, bisa dipegang ini. Oke, baik, coba sekarang saya ingin Adin lebih fokus kepada halaman yang dipilih oleh Adin dan lebih rileks lagi, lebih fokus pada halaman yang dilihat itu. Saya ingin bertanya kepada Adin, cerita apa yang terjadi pada halaman tersebut? Baik, cerita ini menceritakan kisah saya waktu dulu mencapai keberhasilan di saat dimana saya menjuarai lomba menggambar saat saya kelas SD kelas 3. Juara menggambar pada SD kelas 3. Ya. Oke, baik Adin, saya ingin menanyakan kembali. Coba Adin lebih fokus lagi kepada halaman yang dipilih Adin. Persisnya seperti apa cerita yang tercatat dalam halaman itu? Baik, pertama-tama saya disuruh ibu untuk mengikuti lomba menggambar. Bertepatan lomba menggambar itu berada di TMC. Nah, lalu awalnya saya tidak mau dikarenakan saya tidak mempunyai teman dan tidak mempunyai saudara yang bisa saya kenal. Nah, lalu tiba-tiba ada saudara ibu yang sama persis anaknya disuruh ikutan lomba juga. Nah, dari sana saya bisa mengenal teman anaknya ibu saya. Lalu saya bersama-sama ke ruangan tersebut. Nah, di sana saya mewarnai dan menggambar. Lalu di saat itu telah diserahkan bukunya dan menunggu hasil pengumumannya itu sekitar sore. Jadi perlombanya itu di siang hari, bertepatan pukul 1.
kembali kepada Adin. Kalau misalnya itu cerita yang tadi atau yang ada di halaman itu dikasih judul atau tema yang menggambarkan perasaan Adin pada saat itu, nah, saya ingin menanyakan apa yang akan Adin kasih judul, apa yang ingin kasih judul gitu oleh Adin terhadap cerita yang pada halaman itu. Baik, mungkin atas keberhasilan saya saat SD itu saya akan memberikan judul tentang keberhasilan di masa lalu. Keberhasilan di masa lalu. Baik Adin, saya ingin menanyakan kembali kepada Adin. Tadi kan Adin sudah memberikan istilahnya sudah bercerita tentang pengalaman keberhasilan gitu ya, pengalaman keberhasilan Adin di masa lalu yang membuat Adin itu merasa bahagia dan senang. Nah, tadi Adin sudah menunjukkan atau memberi kasih judul yang berjudul atau bertemakan keberhasilan di masa lalu. Nah, saya ingin menanyakan kembali kepada Adin, apa yang berbeda dari cerita lain gitu dengan cerita yang ada di halaman itu? Dikarenakan cerita ini sangat berharga bagi saya, karena saya pertama kalinya mendapatkan sebuah piala gitu dari cerita tersebut. Oke, baik. Apa yang Adin sangat rasakan gitu pada saat dimana Adin bisa mencapai keberhasilan yang diraih oleh Adin pada saat itu? Jadi sedikit terharu lah, ya terharu dan rasa yang tidak percaya gitu bahwa saya tuh bisa menang. Boleh bisa lebih dijelaskan kembali secara emosional atau secara kalimat kata-kata yang membuat Adin itu merasa terharu dengan keberhasilan yang dialami oleh Adin tersebut? Mungkin saya sangat terharu itu dikarenakan ibu saya mengapresiasi kejuaraan saya. Oke, baik. Jadi Adin sangat terharu dengan apresiasi yang diberikan gitu orang tua, apa istilahnya ibu Adin ya, kepada Adin, sehingga Adin itu merasa apa istilahnya terharu gitu kan, karena ibu Adin bangga melihat anaknya bisa berprestasi gitu. Oke, baik Adin, saya sangat terpukau gitu ya dengan mendengar cerita keberhasilan Adin di masa lalu. Nah, saya ingin mengajak Adin lagi ke pengalaman keberhasilan yang lain, di mana Adin mengalami atau merasakan perasaan yang sangat senang dan bahagia itu di masa lalu. Boleh Adin bisa dibuka halaman berapa dan di situ bercerita tentang apa? Di halaman. Oke, baik. Nah, coba Adin lebih fokus lagi pada halaman itu dan ceritakan apa yang terjadi pada halaman tersebut. Baik, sebelumnya ada juga pengalaman saya yang saya itu di luar otak gitu. Saya kaget karena saya waktu SD bisa dibilang tanda kutip saya itu pemalas gitu. Tapi saat pembagian ranking tiba-tiba saya masuk ranking 3 besar. Nah dari itu saya terheran-heran. Itu tuh waktu saya kelas 4 SD saya mendapati ranking 3 besar. Oke, baik. Bagaimana perasaan Adin pada saat itu yang istilahnya Adin tidak menyangka gitu ya bisa meraih prestasi yang sangat istilahnya yang diinginkan oleh banyak orang gitu ya. Adin itu bisa meraih prestasi peringkat ketiga di sekolah dasar gitu. Nah, bagaimana perasaan Adin pada saat itu? Pada saat itu perasaan saya sangat membingungkan, tapi sangat bahagia juga gitu. Kok bisa orang seperti saya bisa masuk ranking 3 besar. Gitu. Jadi Adin itu merasa bingung gitu ya dengan prestasi yang dicapai oleh Adin, karena Adin merasa Adin itu istilahnya kurang gitu ya. Tapi Adin mungkin Adin memiliki istilahnya milik yang sangat baik itu sehingga bisa berprestasi pada saat itu. Oke, baik Adin.
saya ingin menanyakan kembali kepada Adin bagaimana respon dari orang tua Adin ketika ketika mendengar bahwa Adin itu masuk peringkat 3 besar itu pada saat. Jadi ibu saya juga merasa kebingungan, tapi ibu saya juga merasa bahagia gitu. Jadi ibu saya heran melihat anaknya bisa masuk 3 besar. Jadi ibu saya juga mengapresiasi sebuah hadiah sepeda kepada saya dikarenakan saya menjuarai peringkat 3 di sekolah dasar. Oke, baik. Jadi Ibu Adin pada saat itu merasa bangga ya, melihat atau mendengar Adin itu berprestasi di sekolah dasar. Nah, atas prestasi yang diraih oleh Adin sehingga Ibu Adin itu memberikan istilahnya hadiah lah gitu ya, hadiah kepada Adin sebagai tanda Adin itu berprestasi di sekolah, memberikan hadiah sepeda gitu. Oke, baik Adin. Nah, saya ingin bercerita kembali, bertanya kembali kepada Adin. Kalau misalnya di dalam halaman itu tadi Adin bercerita dikasih judul atau tema yang tepat dengan perasaan Adin pada saat itu, boleh bisa dikasih tahu judul yang tepat bagi cerita itu apa? Mungkin dari cerita tersebut saya akan memberi judulnya itu prestasi yang tak terkira. Prestasi yang tak terkira. Baik Adin. Nah, dalam cerita itu nih, adakah orang lain yang mengetahui bahwa Adin itu meraih prestasi gitu selain tadi kan Ibu Adin? Nah, apakah ada orang lain lagi itu yang mengetahui? Ada teman-teman sekelas saya mengetahui saya. Oke, berarti teman sekelas Adin ya. Saya ingin menanyakan kembali, apa tanggapan mereka ketika mendengar itu Adin itu masuk 3 besar gitu? Teman-teman saya juga merasa kebingungan, kok bisa gitu si Adin itu masuk ranking 3 besar. Seperti itu. Oke, baik. Apa yang membuat teman Adin itu merasa heran gitu, kenapa sih Adin itu masuk 3 besar gitu? Dikarenakan emang saya di kelas itu keseringannya tidur, bermain, tapi kalau disuruh ngerjain tugas itu pasti dikerjain seperti itu. Jadi hebat ya Adin gitu ya, kerjaannya tidur tetapi kalau misalnya ada tugas langsung dikerjain. Nah, jadi itu juga istilahnya proses lah gitu kan, nggak semena-mena Adin bisa masuk ke 3 besar itu, ada proses di baliknya. Adin istilahnya belajar dan juga kalau misalnya ada tugas Adin selalu mengerjakan sehingga Adin bisa masuk ke peringkat 3 besar. Oke, baik Adin. Saya ingin bertanya kembali kepada Adin, apa yang paling Adin rasakan berbeda gitu pada cerita itu dengan cerita yang lainnya pada saat itu? Yang berbeda dari cerita ini dikarenakan saya sampai sekarang saya belum pernah memasuki yang namanya ranking peringkat 3 besar lagi. Hanya pada saat waktu itu saja yang dapat saya alami. Oke, baik. Jadi Adin itu merasa bahagia sekali gitu pada saat itu ya, karena mungkin rasa bahagia Adin karena bisa masuk 3 besar gitu ya. Sedangkan kan banyak orang lain ya istilahnya yang ingin berlomba-lomba masuk ke 3 besar gitu ya. Oke, baik Adin. Saya ingin menanyakan kembali, apabila masih ada cerita keberhasilan Adin di masa lalu dan Adin bisa membuka halaman itu pada halaman berapa gitu, kalau misalnya masih ada? Gitu. Oke, baik. Boleh bisa diceritakan persisnya seperti apa yang ada di halaman itu? Pada halaman ini saya bercerita tentang saya bahagia itu saat waktu saya bisa jalan-jalan bersama keluarga saya. Karena waktu itu saya masih SD, orang tua saya masih komplit, saya bisa berjalan bersama-sama mereka. Seperti itu. Baik, bisa
lebih dijelaskan atau diceritakan kembali mengapa Adin merasa bahagia sekali ketika bisa tadi yang katakan oleh Adin jalan-jalan bersama keluarga Adin? Dikarenakan saya masih SD gitunya, masih diam di rumah, lalu berkumpul bersama keluarga bersama-sama, tidak seperti waktu saya masuk SMP. Dikarenakan dari SMP kan saya sudah masuk pesantren. Nah, jadi dari SMP sampai selanjutnya saya tidak bersama orang tua saya di rumah seperti itu. Oke, baik. Jadi Adin itu istilahnya merasa bahagia dan senang gitu ya, istilahnya merasakan kehangatan dan juga kebersamaan dengan keluarga. Oke, baik Adin, saya ingin menanyakan kembali, boleh bisa digambarkan secara emosional perasaan Adin pada saat itu seperti apa gitu? Jadi perasaan saya sangat bahagia sekali gitu. Bahagia sekali. Luar biasa, seperti masih kayak gimana ya, jadi masih ada gitu rasa kehangatan, tidak seperti sekarang. Jadi kehangatan itu hanya sebelah pihak saja gitu. Oke, baik Adin. Nah, ingin menanyakan kembali nih, apabila dikasih judul atau tema mengenai cerita yang diceritakan oleh Adin tadi, yang dimana Adin merasa bahagia dan senang ketika berkumpul bersama keluarga ataupun ketika jalan-jalan bersama keluarga. Nah, ingin menanyakan kembali kepada Adin, tema apa yang tepat bagi cerita tersebut? Mungkin di sini saya akan memberi tema tentang jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan menanyakan waktu. Seperti itu. Oke, baik Adin. Baik Adin, boleh bisa ditutup lagi kembali bukunya. Saya sangat terpukau sekali ya mendengar cerita-cerita keberhasilan Adin atau cerita keberhasilan Adin pada masa lalu, yang dimana Adin merasakan perasaan paling bahagia dan senang gitu ya pada saat itu. Banyak cerita yang tadi diceritakan oleh Adin saya sudah dengar dan saya terpukau sekali. Saya sangat bangga gitu kepada Adin bisa bercerita tentang keberhasilan Adin di masa lalu. Baik Adin, saya ingin menanyakan kembali, rasa bahagia dan senang itu yang dirasakan oleh Adin apabila dirasakan di bagian tubuh yang paling Adin rasakan, menurut Adin itu paling besar. Nah, di bagian tubuh manakah yang menurut Adin perasaan itu yang Adin rasakan? Mungkin dari saya rasakan itu dengan hati. Di bagian hati ya, di bagian baik Adin. Sekarang saya ingin Adin lebih fokus lagi dan lebih rileks lagi, tarik nafas terlebih dahulu. Sekarang saya ingin Adin fokus pada perasaan bahagia dan senang yang tadi Adin katakan yang berada di bagian hati Adin, dan saya ingin Adin menutup mata Adin terlebih dahulu dan rasakan perasaan bahagia, senang itu pada saat itu yang membuat Adin merasa bahagia. Saya ingin menanyakan kepada Adin, apakah perasaan bahagia itu besar atau kecil? Besar. Oke, baik, besar. Oke, baik Adin, saya ingin menanyakan kembali, perasaan itu berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Berbentuk. Oke, boleh bisa tahu berbentuknya berbentuk apa? Berbentuk kehangatan. Kehangatan. Oke, baik. Kehangatan. Baik. Tadi udah perasaan bahagia yang besar, kehangatan, dan sekarang perasaan itu berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Berwarna apa kira-kira? Berwarna hijau. Berwarna hijau. Oke, baik. Sekarang baik Adin, sekarang lebih fokus lagi pada perasaan bahagia yang besar dan berbentuk kehangatan yang berwarna hijau itu yang menurut Adin tadi katakan. Saya ingin mengajak Adin kepada perasaan ini atau perasaan bahagia yang pernah Adin rasakan di masa lalu, mungkin pada saat Adin berada di SMA, SD, ataupun sedang kecil. Boleh bisa diceritakan ketika perasaan itu muncul, persisnya kapan? Di masa-masa SD.
saat SD. Oke, baik. Persisnya waktu Adin kelas berapa mungkin? Kelas 4. Kelas 4. Oke, baik. Kelas 4 SD. Baik, Adin boleh, kalau boleh saya tahu, apa yang terjadi pada saat itu ketika Adin berada di kelas 4 SD itu? Baik, jadi di masa-masa itu pertama yang saya merasakan bahagia itu saya masih bisa berkumpul bersama keluarga, masih bisa merasakan kehangatannya rasa kumplit di keluarga, di rumah. Jadi di masa-masa SD saya sangat merasakan kehangatan yang sesungguhnya gitu, tidak dirasakan yang sekarang gitu. Seperti itu. Jadi pada saat itu Adin merasakan kehangatan kebersamaan tuh Ya, dari gitu. keluarga Adin ya, berbeda dengan baik Adin. Sekarang saya ingin lebih fokus lagi Adin kepada perasaan hangat dan kebersamaan pada yang Adin katakan tadi. Saya ingin membawa kembali pada sensasi perasaan ini ke pengalaman yang lebih dalam lagi, yang membuat atau yang Adin rasakan pengalaman itu, merasa Adin itu paling bahagia dan merasakan kehangatan itu. Mungkin kalau misalnya ada pengalaman itu boleh bisa diceritakan pada saat kapan? Pengalaman itu dirasakan saat saya berada kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 SD. Ya, seperti itu. Kelas 5 SD. Dari Adin boleh bisa diceritakan apa yang terjadi pada saat Adin berada di kelas 5 SD tersebut? Di saat kelas 5 SD itu kan ibu saya itu ngajar ya di SMA 7. Ya. Nah, lalu di SMA 7 itu ada mengadakan acara study tour. Nah, saat acara study tour itu saya diajak ibu saya untuk ikut ke acara tersebut. Nah, di sana saya merasakan kehangatan oleh para teman-teman ibu dan murid-murid ibu juga yang begitu baik, seperti itu. Baik Adin. Jadi Adin merasakan istilahnya disambut dengan hangat gitu ya, dengan Seperti itu. terutama oleh teman-teman ibu yang berada di sekolah, terutama sama muridnya. Sedangkan pada waktu itu Adin ikut gitu ya, ikut study tour Ya. ke sekolah ibu Adin. Baik Adin, sekarang bisa dibuka kembali mata Adin. Saya sangat terpukau sekali mendengar tadi cerita-cerita pengalaman Adin di masa lalu yang membuat perasaan Adin tuh lebih bahagia dan senang, dan juga tadi Adin bercerita tentang adanya kehangatan dan kebersamaan di dalam keluarga gitu ya. Baik Adin, untuk sekarang saya ingin menanyakan kembali tentang skala gitu ya, dimana tadi di awal kan sudah ditanya tentang skala, Adin berada di skala angka 4 gitu ya. Baik, sekarang bila diskalakan kembali, dimana skala 0 itu Adin merasa terpuruk sekali gitu, dan angka skala 10 Adin sudah mencapai tujuan yang diinginkan oleh Adin, dan juga Adin sudah merasa bahagia sekali gitu dengan perasaan Adin sekarang. Nah, untuk sekarang saya ingin menanyakan kembali, Adin berada pada skala angka berapa ini? Mungkin pada skala ini saya bertahap kepada skala 6. Skala angka 6. Oke, baik. Skala angka 6 sangat, berarti luar biasa sekali ya Adin bisa istilahnya naik skala angka 6 gitu dari angka 4. Nah, saya ingin nanya kembali nih kepada Adin, kira-kira apa yang dilakukan oleh Adin sehingga Adin bisa naik ke angka skala 6 ini gitu? Mungkin dari sebelumnya saya banyak-banyak introspeksi diri kepada diri saya sendiri dan mendengarkan apapun itu perkataan dari ibu saya. Seperti itu. Dan lagi selain hal itu yang membuat ya istilahnya Adin bisa naik ke angka skala 6 tersebut. Dengan jadi seperti bantuan teman-teman juga, seperti itu. Baik, Adin
dijelaskan kembali seperti apa bantuan teman-teman Adin yang membuat Adin itu istilahnya berhasil merubah diri Adin gitu dari sebelumnya. Jadi ada teman saya yang biasa mengajak saya untuk lebih pulang awal seperti itu. Ya, baik. Boleh bisa dicontohkan itu bagaimana cara teman Adin itu mengajak Adin pulang lebih awal itu seperti apa? Jadi di saat kita nongkrong bareng itu, jika ada ibu saya menelpon, lalu tiba-tiba teman saya melihatnya, nah teman saya tiba-tiba ngajak gitu, Din ayo pulang sekarang, disuruh ibu seperti itu. Baik, Adin. Sangat bagus ya itu teman Adin bisa istilahnya mengingatkan gitu kepada Adin supaya Adin itu tidak pulang lebih malam lagi gitu ya, dengan kan kesalahan Adin pada saat itu Adin pulang terlalu malam gitu. Baik, dari untuk sekarang Adin bisa lebih apa istilahnya mengatur waktunya gitu ya untuk pulang lebih awal. Baik Adin, saya sangat terpukau ya tadi Adin sudah bercerita tentang solusi yang dia lakukan oleh Adin. Baik Adin. Nah, untuk sekarang saya ingin mengajukan pekerjaan rumah kepada Adin atau tugas homework di mana Adin bisa gitu istilahnya tadi kan Adin sudah menemukan beberapa solusi yang Adin lakukan selama seminggu ke belakang. Nah, saya ingin mengasih tugas lagi kepada Adin, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Adin selama seminggu ke depan mungkin yang membuat Adin ini lebih berubah gitu dari sebelumnya gitu. Yang saya akan lakukan itu, saya akan pulang lebih awal, tidak akan pulang larut malam, dan tidak akan apa ya istilahnya itu kayak melanggar aturan ibu gitu, yang disuruhnya pulang jam 8 harus fix pulang jam 8, tidak boleh lebih seperti itu. Jadi Adin itu akan istilahnya pulang lebih awal lagi gitu. Nah, baik, saya ingin menanyakan kembali kepada Adin bagaimana adakah cara yang membuat Adin itu bisa pulang lebih awal gitu, mungkin yang membuat Adin gitu. Jadi dikarenakan saya bisa pulang lebih awal itu, saya membatasi gitu kepada teman-teman saya untuk saya bisa pulang lebih awal, dikarenakan dulu waktu itu saya selalu menyanggah perkataan ibu gitu. Jadi saya lebih mementingkan teman saya daripada ibu saya seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk sekarang mungkin Adin lebih bisa membatasi waktu bermain Adin ya. Jadi yang tadinya Adin istilahnya lupa waktu gitu untuk bermain sehingga Adin pulang terlalu malam. Nah, untuk sekarang Adin bisa membatasi waktu Adin main mungkin dengan cara kalau misalnya ya di istilahnya di jadwal atau diatur jadwal mainnya, mungkin bisa nyampe kalau mungkin malam mungkin bisa nyampe jam 9 gitu kan, atau jam 10 paling malam. Nah, untuk sekarang baik Adin, ada lagi selain hal itu yang dikatakan oleh Adin yang membuat yang akan dilakukan Adin gitu untuk seminggu ke depan bisa mungkin saya akan melakukan apa ya, jadi kayak seperti lebih rajin lagi untuk beribadah, lalu bersih-bersih rumah seperti itu. Baik Adin. Baik Adin, saya sangat bangga ya kepada Adin. Tadi Adin sudah istilahnya menemukan solusi-solusi terbaik gitu ya yang akan dilakukan oleh Adin selama seminggu ke depan supaya bisa mempercepat tujuan yang ingin dicapai oleh Adin. Yang pertama tadi Adin mengatakan akan lebih istilahnya pulang lebih awal gitu ya, akan pulang lebih awal dengan cara mungkin Adin ingin lebih membatasi batas waktu bermain Adin yang tadinya Adin lupa waktu, sekarang Adin istilahnya bisa mengatur waktu mungkin bisa sampai jam 9 atau jam 10 paling malam. Yang kedua, Adin juga akan lebih rajin beribadah gitu ya, mungkin lebih rajin sholat, ngaji, yang tadi mungkin bisa istilahnya mengintrospeksi diri Adin gitu, yang tadinya Adin selalu senang dengan dunia bermain sama teman-teman Adin, sekarang mungkin Adin bisa lebih apa istilahnya mendengarkan kata-kata orang tua Adin, terutama ibu Adin gitu. Baik Adin, saya sangat bangga sekali ya dengan solusi yang tadi Adin katakan.
semoga solusi tadi itu bisa dilaksanakan oleh Adin seminggu ke depan dan bisa mencapai tujuan yang ingin diraih oleh Adin. Baik Adin, mungkin dalam sesi konseling kedua ini sampai di sini. Selebihnya saya terima kasih kepada Adin gitu ya, sudah istilahnya sudah hadir gitu dalam sesi konseling hari ini. Nah untuk kedepannya saya ingin menanyakan kembali kepada Adin, untuk kesanggupan sesi ketiga itu, kalau misalnya Adin mau sesi ketiga nanti saya bisa dijadwal ulang gitu, atau diatur jadwalnya kapan dan harinya itu bisa dikomunikasikan kembali. Nah baik, sebelum pulang di sesi konseling hari ini, saya ingin Adin menuliskan kesan pesan selama sesi konseling hari ini, itu bisa ditulis begini. Terima kasih. Ya, siap. Baik. Bentar ya. Oke, sambil nulis sambil dibacakan tadi. Baik, kesan yang bisa saya dapati hari ini dalam konseling sesi kedua ini, kesan saya mendapatkan beberapa solusi gitu. Seperti halnya, oh berarti saya itu harus seperti ini, seperti itu. Lalu pesannya, semoga di konseling sesi kedua ini saya menjadi lebih baik lagi, bisa mengatur waktu bermainnya lagi, membatasi dengan teman, karena kehidupan duniawi itu tidak selamanya indah seperti itu. Baik Adin, terima kasih ya atas kesan dan pesan yang dituliskan oleh Adin itu. Baik, untuk sekarang saya juga mempunyai kesan pesan terhadap sesi konseling hari ini. Mungkin untuk kesannya, saya sangat bangga sekali kepada Adin karena Adin berhasil gitu menemukan solusi terbaik yang akan dilakukan oleh Adin, dan juga Adin juga bisa istilahnya menemukan jati diri Adin untuk bisa berubah lebih baik lagi untuk kedepannya. Mungkin untuk pesannya, semoga Adin bisa menemukan jalan keluar yang terbaik sehabis konseling hari ini, dan Adin bisa istilahnya lebih hidup bahagia kembali gitu dan lebih senang dari sebelumnya. Oke baik Adin, terima kasih ya sudah datang ke sesi konseling hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali dan mohon maaf gitu bila mana ada perkataan dari saya yang kurang berkenan kepada hati Adin, mohon dimaafkan. Mungkin untuk sesi konseling hari ini dicukupkan sampai di sini. Nah untuk selanjutnya sesi konseling ketiga nanti saya akan komunikasikan lagi kepada Adin dan mengatur jadwalnya kembali. Nah, untuk sekarang mungkin dicukupkan sampai di sini Adin. Terima kasih Adin.